Halo, berjumpa kembali dalam akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membicarakan mengenai akuntansi untuk desa. Nah, desa itu adalah bagian dari pemerintahan yang paling kecil. Desa terletak di kabupaten. Seperti yang telah diketahui, pemerintahan daerah ada kabupaten dan kota. Kota itu mempunyai kelurahan, sedangkan kabupaten mempunyai desa. Kelurahan, pejabat kelurahan itu diangkat oleh pemerintah. Jadi mereka adalah pegawai negeri atau aparat sipil negara. Lain halnya dengan desa. Kepala desa bukan aparatur sipil negara. Maksudnya bukan pegawai negeri yang diangkat, tetapi kepala desa adalah hasil dari pemilihan kepala desa, pemilu desa. Ini sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka, tata pemerintahan desa ini sudah ada. Mereka mempunyai gaya masing-masing, karena sifatnya biasanya homogen, sifat dari rakyat di pedesaan itu. Nah, ini menarik, dan ini menjadi perhatian pemerintah sekarang. Maka sejak tahun 2014 muncul undang-undang khusus tentang desa. Mari kita ulas tentang akuntansi desa. Meskipun ulasan ini tidak secara mendalam, artinya hanya kapita selekta, tapi semoga bisa mengilhami Anda untuk semakin belajar tentang akuntansi desa. Mari kita lihat slide-slide berikut ini. Ya, ini akuntansi desa ya. Coba kita perhatikan proyeksi penduduk yang tinggal di perkotaan. Kalau saudara baca ini dalam persentase ya, proyeksi ini dalam persentase, Anda juga harus membaca atau Anda memperkirakan lawannya. Artinya, misalnya, Banten tahun 2010 penduduk perkotaan 67%. Artinya, ada 33% penduduk yang tinggal di desa. Nah, kita lihat, semakin lama perkiraannya, proyeksinya tahun 2025, penduduk yang tinggal di perkotaan semakin naik. Banten 73,37%. Berarti penduduk yang di pedesaan mungkin hanya 16,3%. Demikian pula Jawa Barat, ini yang menjadi tertinggi, padahal dulu banyak perdesaannya. Jawa Tengah lumayan, penduduk desanya lebih banyak, tetapi proyeksinya tahun 2025 penduduk yang tinggal di kota lebih banyak daripada penduduk yang tinggal di desa. Yang mengagetkan juga daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Timur sedikit lebih banyak penduduk yang tinggal di perkotaan. Bali, coba Anda lihat, Bali proyeksinya sampai 74% orang kota. Di luar Pulau Jawa, misalnya NTT masih sedikit lebih baik. NTT penduduk desa dominan. Proyeksinya sampai tahun 2025 ada 73% ya, 73% atau 72,7% penduduk yang tinggal di desa. Demikian pula di Kalimantan Selatan masih banyak penduduk kotanya proyeksinya ya. Sulawesi Selatan. Dan kalau kita lihat persentase di Indonesia sampai dengan tahun 2025 diperkirakan penduduk kota itu 60%. Penduduk yang tinggal di desa itu 40%. Jadi penduduk di desa semakin sedikit. Ini tentunya adalah ironi karena apa? Karena jumlah desa dan jumlah kota lebih banyak jumlah desa. Kita lihat, tahun 2015 saja, 2015, penduduk desa itu 89, bukan penduduk ya, jumlah desa itu 89%. Sedangkan jumlah kota ya 10% saja. Jumlah desa dan kota. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mulai berpindah, terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nampaknya desa tidak bisa memberikan jaminan hidup pada orang-orang yang tinggal di sana. Hal ini cukup berbahaya
Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengerem urbanisasi ini. Karena kota akan menjadi padat, desa akan menjadi kosong, pada di desa itu banyak potensi. Nah, pemikiran inilah yang mendorong munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebenarnya semangat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah merevisi gaya pembangunan desa yang selama ini ada. Zaman dulu desa itu menjadi objek pembangunan, maka ada istilah membangun desa. Dengan ada Undang-Undang Nomor 6 ini pemerintah mau merevisi bahwa desa harus membangun dirinya sendiri. Artinya desa menjadi subjek pembangunan. Istilahnya yang benar adalah desa membangun, bukan lagi membangun desa. Ini yang mencoba diluruskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang desa. Jadi intinya sih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memberikan otonomi, ya, memberikan otonomi kepada desa untuk membangun dirinya sendiri. Polanya sama dengan pola pemerintahan daerah. Jadi desa diberikan desentralisasi. Ada desentralisasi di desa. Pemerintah akan memberikan uang kepada pemerintahan desa untuk merancang pembangunan yang perlu bagi dirinya sendiri. Kenapa ini penting? Karena memang sejarahnya desa itu unik, ya. Desa itu unik. Dari perspektif historis misalnya, ya. Desa itu ada aturan-aturan adat yang sudah ada sejak sebelum pemerintahan kita ini, pemerintahan NKRI itu berdiri. Jadi desa itu mempunyai local wisdom, ya. Desa mempunyai aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini dihormati, silahkan dibuat. Desa diperbolehkan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Tapi harus disinkronkan dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofi, tadi sudah dikatakan bahwa undang-undang ini mengubah filosofi dari membangun desa menjadi desa membangun. Otonomi desa, desentralisasi di desa, atau desa menjadi subjek pembangunan. Nah, kita lihat lagi sekarang tentang desa menurut mata pencarian penduduknya. Zaman dulu desa itu sering disebut agraris. Agraris itu pertanian. Tapi sebenarnya lambat laun agraris atau pertanian ini mulai berubah. Ada desa yang masih tetap mengandalkan pertanian, tapi ada desa yang mengandalkan perkebunan. Ada desa nelayan. Ada desa yang memfokuskan pada industri pengolahan. Misalnya saja di Klaten, di Kabupaten Klaten itu ada desa yang khusus, ada desa yang di situ banyak rakyatnya memproduksi pengecoran logam. Ada desa seni dan desa wisata di Bali, di DIY misalnya. Ada desa seni. Desa seni itu berarti di sana banyak pertunjukan. Rakyatnya hidup dari pertunjukan. Nah, ini yang mencoba untuk terus dikembangkan oleh pemerintah. Ada desa yang hanya menghasilkan kelinci, ada desa yang hanya menghasilkan nanas, ada desa yang menghasilkan ikan budidaya, lele, gurame, nila, tawes, ada desa yang hanya menghasilkan salak, ada desa yang hanya menghasilkan susu sapi dan juga sapi daging, ada desa yang menghasilkan logam, dan seterusnya. Nah, ini menjadi potensi industri berbasis desa. Maka ada jargon pembangunan one village, one product. Satu desa, satu produk. Kalau ini terjadi, maka kalau pembangunan di desa ini sukses, maka meminimalkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tentu harus ada strategi, dan ini yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Kita lihat lagi sekarang struktur pemerintahan desa. Desa itu ada kepalanya kepala desa. Kepala desa dipilih melalui mekanisme pilkada dan umurnya 6 tahun.
Kemudian di sini juga ada semacam DPR desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 5 sampai 9 orang wakil yang dipilih secara demokratis. Dia adalah lembaga legislatif, sedangkan kepala desa lembaga eksekutif. Kepala desa diperbolehkan untuk mengangkat perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala urusan. Sekretaris desa dipilih juga dengan cara yang ada uji fit and proper secara terbuka. Bahkan ada lembaga pihak ketiga yang diminta untuk ikut dalam menguji calon-calon sekretaris desa. Jadi betul-betul secara terbuka dan fair. Dan ada anggaran dana untuk itu. Kemudian di sini ada pelaksana wilayah atau yang orang sering menyebut kepala dusun. Kepala dusun berbeda dengan RW ya. Kepala dusun terdiri dari beberapa RW. RW terdiri dari beberapa RT. Jadi desa diperbolehkan untuk mengangkat perangkat desa sendiri. BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa ini tugasnya adalah menyalurkan aspirasi rakyat. Dia juga membahas peraturan desa dan melakukan pengawasan. Nah, ini yang penting. Jadi kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa harus membuat peraturan desa. Ini peraturan desa. Peraturan di dalam desa ada peraturan desa. Peraturan desa itu dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan peraturan kepala desa itu turunan dari peraturan desa, petunjuk pelaksanaan Perdes. Kemudian ada peraturan bersama kepala desa. Peraturan yang disusun oleh atau bersama-sama dengan desa-desa lain di sekitarnya. Semua peraturan ini harus dikonsultasikan ke pemerintahan kabupaten. Maka di pemerintah kabupaten biasanya ada bagian namanya organisasi tata laksana dan hukum. Nah, di sini mensinkronkan, jangan sampai peraturan desa itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, bahkan bertentangan dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang keuangan desa. Keuangan desa itu masuk di dalam yang namanya anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. APBDes seperti halnya anggaran pendapatan belanja daerah, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi formatnya dan filosofinya sama dengan APBD untuk kabupaten atau kota. Kita bicarakan sekarang secara detail ya. Untuk sesi pendapatan, intinya pendapatan desa itu bersumber dari satu, dari dirinya sendiri atau pendapatan asli daerah. Dua, dari transfer. Transfer ini dari mana? Dari pusat lewat APBN, dari provinsi, APBD provinsi, kemudian dari kabupaten atau APBD kabupaten. Kemudian dari bagi hasil, dari bagi hasil pajak maupun retribusi. Di situ dikatakan bahwa pajak atau retribusi yang ditinggal di desa paling sedikit 10%. Nah, alokasi dari APBN, APBD inilah yang disebut sebagai alokasi dana desa. Undang-Undang tahun 2014 tentang desa meminta agar alokasi APBN, APBD ke desa sekurang-kurangnya adalah 1 miliar. Artinya pemerintah desa mengelola uang dari pusat 1 miliar. Dan ini merupakan dana desentralisasi. Artinya silakan dikelola sesuai dengan kebutuhan di desa itu. Dengan pengawasan dari kabupaten maupun dari Badan Permusyawaratan Desa. Ini yang semangat yang dinamakan kemandirian desa. Ada lagi, yaitu pendapatan yang berasal dari sumbangan. Sumbangan itu sifatnya tidak mengikat. Sekarang kalau dari sisi belanja. Dari sisi belanja dibagi. Kalau kita mengenal di daerah itu ada belanja operasional dan belanja modal, maka kita lihat di desa juga mirip seperti itu. Ada belanja untuk kepentingan aparatur desa, belanja gaji, belanja tunjangan, belanja gaji Badan Pemusyawaratan Desa, insentif kepala dusun, insentif untuk
ketua RT, ketua RW, itu semua paling banyak 30% dari total belanja. Jadi untuk gaji dan insentif tunjangan itu maksimal 30%. Nah, yang lain 70%. Yang lain itu apa? Yang lain itu misalnya di situ dibagi. Jadi anggaran digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini kita lihat, misalnya penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa ya untuk kantor ya, untuk kantor yang ada di kepala desa. Pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa itu misalnya untuk infrastruktur desa. Infrastruktur itu bisa irigasi, bisa peralatan, bisa jalan sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian pembinaan masyarakat desa. Pembinaan masyarakat desa itu misalnya untuk pembinaan karang taruna, olahraga, pembinaan gabungan kelompok tani, pembinaan kesenian, pembinaan atau penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, keamanan desa, perempuan dan PKK itu adalah pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa itu menyangkut dengan UMKM di desa, badan usaha milik desa, pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa menghasilkan pendapatan bagi penduduk, misalnya pelatihan tani, pelatihan perkebunan, pelatihan seni. Demikian pula kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Nah, intinya uang desa harus lebih banyak untuk membuat barang dan jasa publik, tidak untuk gaji aparatur. Pembiayaan, Anda juga bisa melihat pembiayaannya juga sama dengan konsepnya sama dengan pembiayaan di pemerintahan kabupaten kota. Di mana kalau pembiayaan ada pembiayaan masuk dan pembiayaan keluar. Pembiayaan masuk misalnya dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi misalnya ada BUMDes yang dijual, itu masuk dalam pembiayaan masuk. Pembiayaan cadangan di situ juga ada penyertaan modal. Jadi desa bisa memberikan investasi atau bisa berinvestasi di badan usaha milik desa. Nah, akuntansi desa fokusnya pada aset desa. Jadi desa itu tidak ada neraca, tetapi adanya adalah laporan aset bersih. Jadi di situ asetnya apa saja, utangnya berapa, aset dikurangi utang, ketemu aset bersih. Jadi fokusnya memang pada aset desa. Aset desa yang paling banyak dan menjadi perhatian adalah tanah. Ada tanah kas desa, ada tanah ulayat. Juga bangunan-bangunan milik desa, misalnya pasar desa, pasar hewan. Kemudian kalau di nelayan mungkin ada parkiran kapal nelayan, lelang tempat pelelangan, bisa pertanian, bisa ikan, hutan milik desa, mata air, itu semua adalah aset yang harus didata oleh akuntansi. Kemudian ada aset lain dari desa yang juga merupakan hasil perolehan atau pembelian. Misalnya pembeli alat. Misalnya ada kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau dari sumbangan. Semua juga harus dicatat di dalam akuntansi aset. Nah, ini contohnya bisa saudara lihat laporan kekayaan milik desa namanya ya. Di sini di bawah sendiri nanti ada utang desa. Dan utang desa totalnya berapa, aset dikurangi utang sama dengan kekayaan bersih. Tekanannya ada di sini, aset lancar. Di aset lancar, Anda lihat di sini ada kas desa. Kemudian ada investasi jangka pendek, ini mestinya 2. Kemudian ada piutang dan persediaan. Persediaan itu adalah bahan habis pakai. Terus aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset-aset tetap. Jadi ini seperti persis dengan kabupaten kota. Nah, itu adalah laporan yang mesti harus dijalankan oleh pemerintahan desa. Nah, begitu ya tentang desa dan bagaimana keuangan serta akuntansi di desa itu harus dijalankan. Intinya sebenarnya laporan keuangan desa adalah laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan desa. 2 ini yang harus ditelusuri, yang harus di tracing oleh
mereka yang bekerja sebagai akuntan di desa. Nah, masih banyak yang harus dibahas atau diulas di dalam akuntansi desa. Kita tunggu materi-materi selanjutnya. Selamat belajar.